nanti yang akan presentasi, kemudian Ibu Tri selaku Kaprodi Etika Kebidanan, kemudian yang ketiga Ibu Iin selaku Kaprodi S1 Manajemen. Yang kami hormati Bapak Ibu wartawan seseluruh raya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, baik dari media elektronik maupun dari influencer maupun dari media cetak, dari media apapun. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, atas undangan kami. Terhormat juga itu Pak Badrus, pengacara Kondak. Jadi kalau nyebut Pak Badrus, kontraknya harus di depannya harus ada atau di belakangnya pengacara Kondak. Itu sudah hukum. Pada pagi hari ini kami memang sengaja mengundang Bapak Ibu semuanya untuk membantu kami ITB AS Indonesia, yang pada poinnya bahwasanya ITB AS Indonesia ini perjalanannya dari mulai akademi menjadi sekolah tinggi, kemudian menjadi institut, dan pada tahun 2024 ini kita bisa membuka dua program studi yang moratorium, yaitu program studi sarjana manajemen dan program studi sarjana hukum. Kami bisa mendapatkan prodi moratorium, bisa membuka karena dari Dikti memberikan hadiah atau memberikan jadi ada kesepakatan apabila ada penyatuan perguruan tinggi atau akuisisi perguruan tinggi, maka diperbolehkan untuk membuka prodi yang moratorium. Kami sampaikan Bapak Ibu semua dari ITB AS baru saja mengakuisisi atau mengambil alih mengelola Akademi Kebidanan Satria Husada Wonogiri, yang pada saat itu mahasiswanya sudah sedikit kesulitan di dalam manajemen, sehingga kita take over, kita satukan prodi D3 manajemen ke Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia, dikelola oleh ITB AS Indonesia dengan menambah program S1 Hukum dan S1 Manajemen. Kemudian dari S1 Hukum ya, nanti mungkin akan ada paparan, tidak dilakukan lagi bahwa kami berkolaborasi dengan lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia, khususnya di Solo, yang saat ini dipimpin oleh Bapak Bill, dan semua dosen saat ini adalah sebagai pengacara dan sebagai anggota dari Peradi. Nanti mungkin secara detail oleh Pak Bill. Jadi kelebihan daripada program hukum ini, yang pertama adalah dosennya praktisi. Jadi semuanya adalah dosennya praktisi. Jadi kolaborasi antara akademisi dan praktisi. Kemudian untuk mahasiswa itu diberikan pendampingan sampai dengan mereka bekerja, khususnya dari teori maupun praktek. Jadi setelah lulus dari S1 Hukum, harapannya adalah mendapatkan pelatihan PKPI, kemudian magang di kantor Peradi, dan harapannya nanti bisa disumpah menjadi pengacara. Jadi itu kelebihannya daripada prodi hukum, sudah di dosennya praktisi-praktisi hukum langsung yang sangat kondang ya, khususnya di Jawa Tengah dan tingkat nasional. Otomatis mahasiswa-mahasiswanya menjadi mahasiswa-mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang siap nanti di dunia kerja. Jadi mendapatkan pendampingan teori, kemudian pelatihan-pelatihan. Di situ ada PKPA, kemudian ada juga rencananya akan ada pengadilan semu yang akan
dipraktekkan di kampus ini bekerja sama dengan peradi, magang, dan mahasiswa jika ingin menjadi pengacara didampingi sampai dengan sumpah menjadi pengacara. Itu kelebihan daripada hukum. Kemudian daripada manajemen nanti akan dipaparkan oleh Ibu Iin. Kebidanan juga. Kemudian yang kedua, kelebihan dari 3 prodi itu adalah biayanya sangat terjangkau. Jadi hanya SPP 400.000 per bulan, tidak ada biaya apapun. Kemudian untuk kelas kita membuka kelas pagi, kelas malam, dan juga kelas pegawai. Bagi rekan-rekan wartawan yang atau punya saudara, ya kami persilahkan untuk bergabung ya. Nanti yang mengajar temannya sendiri, lulus nanti ditentukan sendiri ya sama teman-temannya. Saya udah tahu lah kualitasnya seorang wartawan ini, sudah punya kompetensi menulis, mereka sudah mengetahui hukum. Hanya pengenalan secara pengakuan secara akademis saya rasa. Ya monggo nanti masalah biaya bisa diskusikan dengan Kaprodi. Selain itu saya akan menyinggung prodi lain ya. Bapak Ibu wartawan yang saya hormati, kami punya RPL. RPL itu rekomendasi pembelajaran lampau. Jadi orang yang sudah bekerja itu diakui SKS-nya, tidak perlu mengambil mata kuliah di kampus ya. Jadi mereka yang sudah mempunyai keterampilan, sudah melakukan pelatihan, maka di situ akan dikonversi menjadi mata kuliah. Tetapi kita baru punya RPL itu 3 prodi, S1 akuntansi, D3 akuntansi, dan S1 ekonomi Islam. Jadi bagi teman-teman, rekan-rekan yang sudah bekerja, yang sesuai dengan disiplin ilmunya, misalnya di perbankan sudah D3 atau SMA, tapi mereka sudah bekerja 3 tahun, maka kuliah itu bisa ditempuh maksimal hanya 2 tahun, bahkan bisa 1 tahun. Khususnya yang prodi ekonomi Islam dan prodi akuntansi. Ya. Yang tadi saya sampaikan biaya sangat ringan, hanya 400.000 per bulan, tidak ada biaya lain apapun. SKS-nya sudah gratis, UAS sudah gratis, UTS sudah gratis juga tadi. Bebas biaya UAS, UTS. Jadi tengah semester dan ujian akhir semester sudah gratis, hanya 400.000 per bulan. Kemudian kampus kita punya 2. Ya, kampus ini adalah kampus 1. Kampus 1 luasnya 2.500. Kemudian yang kampus 2 luasnya 12.000. Ya, kampus kita memang yang kita bangun yang memadai adalah di kampus 2 ya, yang letaknya di belakang Infotek, yang saat ini sudah dipakai untuk pembelajaran mulai semester 5, 7. Jadi 5, 7. Untuk yang kampus 1 dipakai